Setelah saya pelajarin, rata-rata kenapa hajatnya lemot, dia secara tidak langsung pernah bangga sama dirinya dia sendiri. Emang nggak boleh Pak Haji? Kalau bisa jangan. Apa yang dibanggain dari kita? Tuh kan, kalau gue nggak datang nggak mungkin nih. Nggak boleh. Jadi bapak dan ibu, sekecil apapun nggak boleh ngebanggain kita. Nah, nggak tahu itu salah satu yang bikin hajatnya kita lemot. Bukan nggak terkabul ya, lemot bener. Nah, maunya saya, bapak dan ibu, harus besok pagi hajatnya terkabul. Jadi tadi kita privat, semuanya kan saya udah bilang kemarin di YouTube, saya inepin pasiennya RDAI di Hotel Aston Malaysia 3 kamar, Mbak Ati 1 kamar, terus siapa lagi, Mbak Irma 1 kamar, terus satu lagi Mbak Dewi 1 kamar. Nah tadi kita panggil, coba dong sini, kamu selama di kamar ngucapin dong ilmunya RDAI. Gak taunya salah satunya Mbak Teca itu 100% hajatnya terkabul, Bu. Apa yang diutarakan? Jadi dia ngucapin Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah 999 kali baru ngucap hajat. Dan hajatnya harus 1. Ini teman-teman kadang hajatnya 3, 5, ya Allah. 1 aja. 1 aja yang urgent. Apa tuh yang urgent? Karena besok Senin harus ada yang dibayar. Nah ucap aja dulu itu. Kaya raya tajir melintir di nomorin 9 dulu. Jadi apa nih yang urgent? Nah tadi salah satunya Mbak Ati yang punya Hotel Mega, salah satunya Mbak Irma yang dari Medan, salah satunya Teca. Nah mau saya coba hari ini nih, nanti habis tahajud, Bapak dan Ibu coba baca 999 kali Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terus Pak Haji kan saya nggak punya tasbih digital, pakai HP bisa Bu, ada kan aplikasinya, jadi pencet nih yang pakai HP ada seret. Nah baru ngucapin hajat. Nah Mbak Teca tuh 2 kali tuh. Kemarin malam dia ngucap, tadi pagi terkabul. Pagi kita privat lagi nih sama Mbak Teca sama Pak Hengki, kita bertiga bareng-bareng bertiga sama Pak Hengki. Kita keluar jam 1, Teca ucapin lagi tuh kayak gitu Mbak Teca tuh, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ulangi lagi. Tadi jam 9 malam dia japri saya, Pak Haji makasih udah terkabul lagi. Jadi aku udah terkabulnya 1 hari 2. Nah mau saya itu kan murah meriah, nggak pakai mahar. Bisa? Coba kompak. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Nah diulang-ulang sampai 999 kali baru ngucap hajat 1 ya. Nanti ulangi lagi Alhamdulillah, Alhamdulillah yang kedua, Alhamdulillah, Alhamdulillah yang ketiga, sampai yang ke-9 ngasok ucap lagi gitu. Tapi hajatnya 1 itu aja dulu. Jangan ibu-ibu kaya raya tajir melintir terlalu kegedean. Maksudnya start awal langsung bikin gedung lantai 100 lantai. Yang kecil dulu, dari punya kontrakan, punya kos-kosan gitu. Emang nggak boleh Pak Haji? Ya boleh, ngelinya kita belum terkabul, jadi puyeng. Mana nih? Yang kecil dulu Bu, bikin kontrakan dulu deh buat penghasilan, jangan langsung gedung. Kaya raya tajir melintir sih bener, nggak salah. Tapi kan
tinggi bener. Nanti itu bacaan hajat kita yang ke 10 atau ke 11, yang ini yang urgent dulu. Kalau bapak-bapak apa yang urgent kalau saya boleh tahu? Ada gak? Hutang. Alat kelaminnya ngaceng. Iya, kalau nggak ngaceng kan repot ya. Ngaceng. Ya, pertanyaannya apa? Saya Pak Haji mau bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama saya mau ini Pak Haji punya di mata ya ada itu jendela apa namanya itu? Benjolan. Punya Tapi apa? sampai sekarang ngegedean terus ini di sini di mata. Oh, kasih upil. Kasih upil. Kasih Hitam, upil, Bu. tapi ini Obatnya hitam. upil. Oh, itu kayak Orang zaman kita dulu kecil kalau bintitan itu obatnya apa? Upil. oh, Kenapa bintitan? Karena suka ngintipin ayam jago sama betina kawin. oh gitu ya, ya. Obatnya upil, Bu. Oh iya. Upil. Iya. Yo. Yang kedua, saya kemarin habis baca itu ya Pak Haji, pengen lunas hutang kan kemarin teh, udah baca-baca. Alhamdulillah Pak Haji, udah dikabul satu sama suami ya, dibayarin hutang yang satu. Nah sekarang saya pengen ini Pak Haji, supaya anak yang di Kamboja ya, yang di Kamboja itu minta pengen terus pulang, tapi ya mungkin sayanya lemot gitu ya, lupa gimana caranya gitu Pak Haji. Caranya apa? Anak saya kan di Kamboja pengen pulang, paspornya kan masih dipegang sama itu, nggak tahu punya utang atau apa, itu anak ditahan sama bosnya gitu. Ya pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa ya kalimat pertanyaan, supaya bisa pulang aja gitu ke sini gimana Pak Ya Haji? dikempitlah fotonya di alat kelamin ibu, dikempit Berapa hari Pak Haji? sampai alat kelamin lo copot. Begitu aja perhitungan. Iya ya alhamdulillah. Ya, Bapak apa, Bapak? Ya, Bapak apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Saya dari Demak Pak. Dari Demak Semarang Pak saya Pak. Kolek Pak. apa? Saya dari Demak. Saya anu Pak ada. Demak. Ya. Saya ada utang Pak. Apa? Ada utang. Ada hutang. Dua Berapa titik, Pak. hutangnya? 2 titik Pak saya Pak. 2 titik. Ya. Jadi berapa hutangnya? 1,5 Pak. 2,5. 1,5 1,5 juta. M Pak. 1,5 ember. Iya. Pertanyaannya apa? Nah, gini Pak. Ini saya melakukan ilmu Pak Haji ada 1 bulan. Ada titik terang Pak. Kepengen langsung terkabul. Katakan anu lah Pak. Sertifikat langsung kembali semua. Ya pasti. Ya, Ntar baca aja. Yang Ya. harus saya lakukan lagi apa Pak biar cepat Tadi Pak? alhamdulillah. Oh, iya. Besok acara privatnya di rumahnya Mas Abi dan Mbak Lisa. Besok karena dia yang saya suruh ngajarin langsung. Abi soalnya lama bener. Jadi kita besok di sono ya, privatnya ya, khusus. Saya Pak tadi Haji, minta tempat. Minta maaf Pak Haji, saya belum siap dana Pak. Nggak usah, kan gua nggak ngundang lo. Gua nggak ngundang lo. Gua ngundang untuk tamu-tamu aja yang nekat. Lo kan belum nekat. Iya. Nggak apa-apa. Iya Pak. Khusus yang nekat aja ya. Iya, Jadi iya. besok pagi privatnya di Mas Abi sama Mbak Lisa. Kita ketemu di sana. Yuk, Mbak Ibu apa? Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Ini kedatangan saya kedua kali ya ke sini. Pertama kali waktu di Ancol, waktu ada acara di Ancol, tapi nggak ketemu sama Pak Haji. Terus Ini yang pertanyaannya ada gak? ya, sebenarnya sih testimoni Pak Haji. 2 kali saya datang ke RDAY dan 2 kali hajat saya terkabul. Yang pertama sih nggak besar ya, kecil, tapi yang kedua alhamdulillah setelah private sama Pak Haji 3 hari kemudian
masuk rekening 137 juta. Ya, tepuk tangan. Iya, itu yang sebenarnya uang yang saya tunggu dari bulan Agustus, dan itu baru akhir Januari itu pengembalian haji plusnya mama yang sudah meninggal waktu itu travel. Menunggu sekian lama berbulan-bulan, dan setelah private dengan Pak Haji hanya membutuhkan waktu 3 hari saja. Hari Jumat ketemu Pak Haji, hari Senin kemudian cair di transfer ke rekening. Ya. Ya itu aja, alhamdulillah. Terima Tadi kasih juga kan banyak. yang privat, alhamdulillah tuh. Tiga-tiganya Mbak Ati, Teca, Mbak Irma, nah itu juga tadi Iya, terkabul. memang Cuman harus sebentar. sebenarnya sih harus nekat ya. Waktu pertama kali di Ancol itu kan hanya sedikit saya memberikannya ya. Terus yang kedua kali setelah lumayan memang harus ekstrim, benar-benar ekstrim Pak Haji ya. Iya. Terus pertanyaan saya itu, saya kan baru menjalankan bangun jam 00, kemudian mandi daun pandan ya. Kalau misalnya lewat dari jam 00 bagaimana Pak Haji? Karena Nggak kan apa-apa, namanya anak bawang, nggak apa-apa. oke. Ya itu. Anak bawang nggak apa-apa. Terus saya kan sukanya wangi ya Pak Haji ya. Kalau daun pandannya itu saya masak dulu, direbus dulu, itu gimana Pak? Boleh. Oke, Boleh. siap. Itu aja Pak Haji. Terima kasih. Bapak dan Ibu, kenapa sih orang-orang pada nanya kenapa sih Ji mesti mandi pandan, mandi pandan, mandi pandan, mandi pandan? Bu, Pak, anak kecil yang baru lahir atau anak yang belum bau lawan jenis, itu alat kelaminnya Bu, bau pandan. Misalkan ibu punya anak kecil umur 10 tahun, 15 tahun, belum kenal sama perempuan, atau punya anak perempuan belum kenal sama anak laki, coba cium alat kelaminnya, pasti bau pandan. Nah, mau saya, bapak kan baunya udah gosong. Ibu apalagi baunya udah angus. Kita tipu malaikat biar seperti bau pandan ya. Kita main di pandan. Yang namanya anak kecil Pak, minta apa aja pasti langsung terkabul. Coba lihat, kadang nggak minta juga terkabul. Nah kita bikin begitu. Maka orang tanya, apa sih Ji alasannya mandi pandan? Yaitu karena anak-anak kecil yang belum bau lawan jenis ya. Masih yang perempuan belum main sama anak laki belum main sama anak perempuan, masih polos dah. Itu alat kelaminnya pasti bau pandan. Tes coba. Begitu juga perempuan. Nah mau saya, udah deh paksain mandi pandan, murah meriah kok, ya kan? Kalau dia terkabul ya udah ganti pakai apa gitu. Nah paksain. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dharma dari Tangsel, Pak Haji. Pertanyaan apa mah? Mungkin gini Pak Haji, saya bukan pertanyaan ataupun bukan testimoni atau bagaimana. Intinya apapun permasalahan itu, saya yakin dan percaya kalau sudah melibatkan Allah itu pasti terkabul. Itu saya prinsip. Gimana? Apapun itu permasalahan yang kita alami, kalau sudah melibatkan Allah, saya yakin pasti itu terkabul. Dalam hal ini, saya memang waktu itu bertemu dengan YouTube sekitar tanggal 25 akhir bulan ya. Nah ini mohon maaf nih Pak Haji, jangan usir saya juga nih Pak Haji ya. Memang saya juga agak sedikit tokik di situ dengan tampilnya agak sedikit negatif. Negatif. Iya. Nah, dalam arti, wah, ini kok Haji tabu. Nah, tapi saya nggak terusin. Kok Pak Haji tabu? Kok bahasanya tabu kan gitu. Bahasanya tabu. Ya, ini saya mau gentleman aja sama Pak Haji nih. Ya, lalu di tanggal 26 akhirnya itu yang membuat saya ucapan terima kasih juga akhirnya ke Pak Haji. Kenapa? Karena selama ini impian saya yang terkubur, Pak Haji sudah membangkitkan jiwa saya lagi. Yang terkubur apa yang terkubur? Ya mungkin apa yang Pak Haji sekarang lakonin ini itu pernah jadi impian saya Pak Haji. Tapi saya terpuruk terus Pak Haji. Mungkin ilmu langitnya saya yang kurang mungkin Pak Haji. Ya mungkin untuk next time saya perlu arahan dan bimbingannya untuk apa yang jadi impian saya. Ya impian saya itu mungkin aja saya itu ini ada di kelamin saya Pak Haji, kalau nggak mungkin saya keluarkan. Gimana? Ada di dalam di kelamin saya taruh ini apa yang saran Pak Haji, yang CD dibalik. Pak, kalau buka saya mending peduli sono. Kalau Pak Haji membaca. Seperti itu aja Pak Haji. Jadi jika Pak Haji berkenan kehadiran saya di sini supaya untuk memudahkan hajat saya,
Karena jujur aja Pak Haji, dari semalam saya baru tidur 1 jam ini Pak Haji. Karena saya terusik dengan video-video Pak Haji, akhirnya saya bangkit. Impian-impian saya yang dulu terkubur, mana saya pernah punya janji dengan ibu saya untuk umroh, sampai saat ini belum terrealisasi. Nah tadi sebelum saya kemari, saya izin dengan istri saya minta maaf, saya bersalaman, saya cium dia, saya ke rumah ibu saya meminta kemudahan, selalu saya ke makam ayah saya, baru saya menuju kemari dengan maksud tujuan agar hajat saya dipermudah dan dikabulkan oleh Allah. Mungkin saya dalam kesempatan ini hanya ingin kalau Pak Haji berkenan menyambut tangan, karena saya pernah berbuat salah bernegatif dengan Pak Haji, biar saya dimudahkan. Nggak apa-apa. Itu aja Pak Haji. Iya udah, nggak usah Saya salaman, untuk nggak apa-apa. ya oke, siap. Saya mungkin kalau ada salam tempel. Ya, oke, siap. Oke, mungkin itu aja Pak Haji. Ya, Besok ya yang privat di tempatnya Mbak Lisa sama Mas Abi, Rina Armina, Marhawan, Milihan, Maya, Aldini Elisha. Nah, jadi saya bilang sama Mbak Lisa, Mbak, kamu kan dalam waktu 3 bulan bisa cair 200 miliar kan? Dalam waktu 2 hari bisa cair 100 miliar. Ajarin dong tamu gue besok gue mau privat di Malu, bisa? Bisa Pak Haji, bisa. Nah, berbahagialah. Ini yang tadi saya sebutin. Boleh gak Pak Haji yang hadir di sini gue ikut di sono? Ya lu sedekah dulu lah pasti. Nah kedua, ketiga, bisa gak Bapak dan Ibu yang hadir di ruang ini, karena nggak ada kesempatan besok privat sama Mbak Lisa sama Mas Abi, coba Bapak dan Ibu praktekin tadi yang saya ajarin. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. 999 ucap hajat, sehari bacanya 9 kali. Siapa yang hajatnya terkabul, besok testimoni saya kasih hadiah 1 M, mau gak? Ah ya udah. Tunai apa kredit? Tunai. Oh, iya. Buat apa 1 miliar emang mau? Banyak kan? 1 miliar ya. Yo, Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Pak Haji, tadi saya sebetulnya dari sini, dari rumah ke sini tuh apa namanya? Kehilangan HP Pak Haji. Kehilangan HP sama uang 250.000 diangkut tuh Pak Haji. Ya. Jadi mudah-mudahan kata Pak Haji, kalau yang segala sesuatu yang hilang akan terkabul kan Pak Haji? Kalau uang nggak akan terkabul, HP. kecuali yang hilang alat kelamin. Ya, Bapak apa? Bapak apa? Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Murtono dari Tangsel Pak Haji. Ya. Saya pengen punya rumah yang ada garasinya Pak Haji. Rumah yang ada garasinya. Ya udah dipraktekin aja ilmu RDAY, bisa gak? Apa tuh Pak Haji? Dipraktekin ilmu RDAY, ada gak? Bisa gak? Saya sudah seminggu yang lalu mandi pandan sudah Pak Haji, sama ngaji. Baru seminggu pengen terkabul. Kalau itu semua kali pasien gua sampai seluruh dunia kali. Teruslah bos. Ya, mau punya Haji. rumah perhitungan bos. Siap Pak Haji. Terus, yo ibu apa? Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sopiawati dari Sukabumi. Ini adalah pertemuan kedua dengan Pak Haji. Sebelum bulan puasa saya ke sini. Waktu itu saya kan PNS. Saya punya utang. Saya nyekolahin SK PNS ke BJB dan nyekolahin SK sertifikasi Pak Haji ke BPR Syariah. Saya pengen balik kedua SK itu. Gila lo ya, SK di sekolahin semua ya. Iya Pak Haji. Terus saya kan membaca Al-Quran 12 juz itu Pak Haji. Awalnya itu
dari jam 1 sampai jam 6 pagi itu 6 juz, ke sini 7 juz, 8 juz, dan sampai hari ini belum nyampe 12 juz karena jam 7 itu saya harus berangkat ke sekolah sampai jam 2, kemudian saya ada tamu dan sebagainya, sehingga sisanya itu tersisa saya lunasi kadang sampai isya. Begitu Pak Haji. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya ingin kembalikan SK, kedua SK yang saya sekolahin Pak Haji. Ya udah lo praktekin aja ilmu RDAI nanti pulang. Yang alhamdulillah 999. Praktekin, ya. Iya Pak Haji, terima kasih. Yuk, Bapak apa? Salam. Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin saya dari Jambi, Pak Haji. Jambi, pertanyaan apa Jambi? Izin testimoni sebentar boleh? Boleh. Jadi saya dapat informasi mengenai RDAY pas malam minggu yang lalu, 1 minggu, ketika tampil di beranda TikTok saya, pas testimoni atau pencerahan dari Kiai Panezar yang kebetulan dari Jambi, dan saya tahu beliau lewat Facebook, berteman di Facebook, dan saya ada chat beliau di TikTok. Insya Allah saya usahakan datang ke sini, dan atas izin Allah tadi saya berangkat dari Jambi siang langsung di bandara langsung ya, dan saya berdoa mengamalkan langsung malam minggu itu sampai di hari ketiga. Saya minta sama Allah tolong kirimkan saya orang yang akan memberikan ongkos saya untuk datang ke sini, dan alhamdulillah hari Rabu ada orang yang membelikan saya tiket untuk datang ke sini atas izin Allah. Karena mengamalkan mandi malam, kemudian sholat tahajud, baca Quran. Saya ingin bertanya Pak Haji, gimana obatnya untuk orang tua saya yang saat ini sedang sakit tumor di paru, Pak Haji. Terima kasih. Obatnya susu kambing yang murni atau susu kambing beku nanti dikukus. Bukan susu kambing bubuk, nggak manjur. Susu kambing murni yang baru diperas diminum, atau susu kambing yang beku nanti dikukus diminum. Gitu sehari 2 kali. Siap. Nanti sembuh. Siap. Ya. Makasih Pak. Yuk. Ibu apa? Ibu apa? Ibu apa? Nggak ada. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Kamu. Ayo nanyanya. Ya Pak Haji, aku mau nanya ini kalau pakai CD terbalik itu boleh dicuci nggak? Boleh lah, kalau nggak dicuci nanti alat kelamin kamu bengkak. Cuci Pak lah. Haji, kalau pakai panty liner boleh nggak? Apa? Pakai panty liner. Boleh. 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 Cuci. Pantesan dari tadi orang-orang pada bersin semua. Lu Ya nggak Pak Haji, cuci. saya ingin buka usaha pijat nih Pak Haji. Apa? Ingin buka usaha pijat sama soto. Mau buka usaha apa? Pijat sama soto, megang anak-anak aja. Usahanya apa? Pijat, megang Pijat. anak-anak ya. Pijat. Ya. Mijit. Iya. Mijit alat kelamin laki-laki. Bukan. Anak-anak aja Pak Haji. Bisa gak mijit alat kelamin laki-laki? Entah. Entah Pak Haji. Hah? Ama mau dagang soto. Bisa. Enggak lah di kampung. Saya maunya bisa. Yuk, yang lain yang mau nanya. Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Fikri dari Bekasi. Mau Ya. nanya Pak Haji, untuk saya ada sisa tanah Pak Haji, Ya. cuma diserobot orang. Gimana ya caranya Pak Haji biar bisa laku terjual gitu? Diserobot sama siapa? Ada salah satu grup di Indonesia juga sih Pak Haji. Tanah lo diserobot sama perusahaan. Iya, Grup developer. terbesar di Indonesia. Salah satu. Salah satu. Iya. Ya namanya siapa yang nyerobot? Sumarekon. Sumarekon. Iya. Tanah lo di mana? Di Sumarekon Bekasi. Di Sumarekon Bekasi. Iya. Terus udah dibangun belum? Alhamdulillah sih masih belum dibangun Pak Haji. Cuma surat-suratnya AJB. Tapi ternyata pas saya cek di BPN itu sertifikat udah keluar. Padahal AJB-nya saya pegang. Gampang lah bos. Celana dalamnya lo copot,
yang nempel sama alat kelamin lo tulis di celana dalam lo, yang nempel tuh lo nulis pakai spidol di celana dalam lo. Apa hajat lo maunya? Oh siap Pak Haji. Tulis di spidol. Belum pernah ada lo bos, orang nulis hajat di celana dalam, belum pernah. Coba lo buktiin bos, lo pakai pas yang nempel alat kelamin itu ada bacaan hajat lo. Nanti pada saat lo udah selesai pakai celana kan dicuci, dijemur. Iya. Itu nanti petir bunyinya. Tapi yang kedua Pak Haji. Pak Haji. Tapi ada yang kedua Pak Haji. Pak Haji. Apa? Yang kedua, saya ada niatan mau buka usaha Pak Haji. Cuma Usaha sekarang apa? ada mau usaha online lah Pak Haji. Usaha apa? Import. Impor apa? Import perabot rumah tangga dari Cina. Nah, Perabot rumah tangga dari Cina. ya cuma saya lagi posisi sekarang jadi marketing Sampurna. Saya mau Marketing rokok Sampurna. ya produk IQOS. Saya lagi mau ngumpulin uang. Maksud saya gimana caranya biar saya jadi top sales gitu Pak Haji? Ya udah, bikin tajuk Allah. Kamu bisanya apa? Bikin tajuk Allah. Zikir, sholat, sedekah mungkin. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz, bisa gak? Mandinya pakai pandan 9 lembar. Sebelum ajan kamu udah duduk di masjid. Sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong, sholat ba'diyah qobliyah nggak bolong, nggak boleh punya sifat 18. Siapa Haji? Gitu, manjur. Lo suka jalan gak sama istri lo? Belum nikah Pak Haji. Kenapa? Masih mau main-main. Hah? Masih kemarin-marin sempat mau main-main Pak Haji. Masih doyan main. Masih di bawah umur. Emang umurnya berapa? Baru kemarin 17 tahun Pak Haji. Oh, baru kemarin 17 tahun. Ya. Ya udah, praktekin dulu ilmu RDAI ya. Makasih Pak Haji. Ya. Bapak dan Ibu nih ilmu baru lagi, baru banget. Istri yang kalau naik eskalator tangga jalan, dia berani nuntun alat kelaminnya suaminya sambil naik eskalator. Saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Bener, saya nggak bohong. Suami yang hobinya kalau turun dari eskalator atau naik, tangan kirinya dicantelin di alat kelamin istrinya, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Coba tes. Nanti dia ada CCTV, tidak ada eskalator ada CCTV-nya, nggak ada. Hah? Gue sewain bandot. Di bawah ada bandot kosong. Coba Pak tes Pak. Kita ini ilmu baru Pak. Jadi kalau Bapak mau naik eskalator atau mau turun, nah, pegang tuh alat kelamin istri, cantelin, dis. Saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Coba tes. Hah? Sampai alat kelamin istri lo kecongkel. Baca nih, kalau ibu megang ngaceng. Ibu jangan sama bapak jangan bilang apa iya orang belum dipraktekin, praktekin dulu. Ini yang alhamdulillah kan udah dites sama tamu-tamunya RDAI, makanya bonusnya saya inepin di hotel Aston sampai besok, bonus. Nah mau saya yang ini kan ilmu masih baru, coba praktekin. Pak Haji kalau nunggu eskalator lama kan, mall bukanya jam 10. Nanti kalau ibu sama bapak praktekin pas turun tangga di sini nih. Hah?
Ya kan tadi kan yang hadir di sini nggak usah nunggu mall buka besok jam 10 kelamaan. Udah aja ntar pas turun tangga cantelin. Ya, yang menanya. Assalamualaikum Ayo. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, 3 tahun saya nikah belum punya anak. Oh iya? Ya, 3 Kayak tahun. gimana bentuknya alat kelamin kok nggak sampai nggak bunting? Kotak apa oval apa lonjong alat kelaminnya ibu? Alat kelamin kamu lonjong, oval apa oblak? Gampang lah. Orang yang nikah kalau bertahun, 2 tahun, 3 tahun belum merit, belum hamil, kuncinya cuma satu. Perempuannya atau istrinya kadang suka jengkel sesaat ke suami dan keluarga besar suami. Nah, kamu suka jengkel sesaat gak sama suami dan keluarga besar suami? Mbaknya? Kadang. Oh, kadang. Tepuk tangan dong untuk kadang-kadang. Nggak boleh, Mbak. Diaminin aja kan, kalau orang nikah bukan kita nikah sama suami, tapi kita nikah sama keluarga besar kan. Nah, coba mbaknya yang sayang. Jadi kalau ada adiknya, kakaknya datang lagi, bisa gak mbaknya jangan nanya, itu orang mau ngapain datang lagi? Nggak boleh begitu. Kamu suka ngomong begitu gak? Enggak juga. Enggak juga. Ya udah, lo akur aja sama istri sama suami, bisa? Bisa. Terus kedua, kalau ML berani gak kamu nawarin duluan, jangan suami yang minta. Kamu pernah gak nawarin dulu ke suami? Bisa. Mau lo. Kedua, biar cepet hamil, bisa gak kalau kamu tidur telanjang bulat? Bisa. Udah pernah belum tidur telanjang bulat? Belum. Belum. Berarti saran gue bener dong. Jadi kalau belum hamil, paksain banyak kalau tidur di dalam selimut telanjang bulat, biar suaminya terangsang. Jadi sebelum spermanya keluar, dia udah produksi dulu. Kamu terakhir kalau saya boleh tahu pada saat ML itu sperma suami kental atau encer? Nggak dilihat, harusnya dilihat. Yang kayak berindil-berindil mengkilapnya ada gak? Kadang encer gitu. Kalau encer berarti lo mesti pakai santan kelapa. Acara apa ini? Ya dah, gue sabdain bunting dah ya. 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 Amin, Pak Haji. Bunting ya. Amin. Gue nggak usah ikut andil ya. Ya, bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Daes dari Sulawesi, mau tanya Pak, saya mau bangun masjid itu anggaran 1,225 M. Ya. Nah, sekarang sudah bagi proposal kepada anggota-anggota DPR RI sekarang. Bagaimana mereka itu bisa merespons punya Gimana? proposal? Pelan-pelan ngomongnya. Ngomongnya pelan-pelan. Gimana? Saya mau bangun masjid. Saya bangun masjid. Iya, anggarannya 1,225 M. Biayanya? Biayanya 1.225 juta. Ya. Saya sudah membagikan proposal kepada anggota DPR Dapil yang dari Sulawesi. Bagaimana mereka bisa merespons punya yang proposal, sementara di jamaah saya itu sangat membutuhkan sekali itu masjid itu. Karena sangat membutuhkan sekali dibangun masjid karena berada di antara dua kampung, mau ke atas jauh, ke bawah jauh. Nah, saya berusaha jauh-jauh dari Sulawesi ke sini hanya untuk mendapatkan anggaran tersebut dari mereka. Bagaimana mereka bisa merespons saya punya proposal yang saya ajukan? Gampang proposalnya, sebelum nyampe ke orang-orang, kamu colek alat kelamin kamu, tempel di proposal 99 kali. Colek alat kelamin kamu, taruh di proposal. Sampai tuh proposal licin bener.
Saya sudah lakukan, kemudian saya langkahi juga, Pak Haji. Hah? Saya langkahi juga, saya tempel juga gitu. Oh, manjuran dipeperin alat kelamin, bos. Colek alat kelamin lo. Tapi sudah terbagi. Hah? Udah dibagi. Iya, tinggal menunggu respon Ya, mereka. tinggal alat kelamin lo aja dianterin. Pak, maaf. Proposal udah datang bulan nih, alat kelamin saya anterin dulu ya, Pak. Ya, Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya kan udah kenal Pak Haji itu udah ada 2 bulanan, ya kan. Terus kebetulan saya taunya itu dari mama saya nih, ya kan. Saya udah berusaha untuk menjalani apa yang disarankan sama Pak Haji. Alhamdulillah memang dari sayanya itu sudah ada banyak perkembangan. Tapi pas selesai habis Lebaran H+1, Lebaran kedua ya berarti ya, saya dapat kabar yang tidak baik gitu ya kan. Ya anggaplah saya mendapatkan musibah karena suami saya sudah dipecat dari pekerjaannya dia. Gitu loh. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya saya, bagaimana nih Pak Haji ya kan supaya suami saya itu bisa kembali bekerja lagi dengan maksud bukan dengan maksud ya, maksudnya dengan penghasilan yang sama seperti kemarin gitu loh. Gampang lah. Orang Indonesia kalau dipecat sama perusahaan mukanya langsung mengkeret. Orang yang mecat perusahaan kecuali yang mecat Allah. Nggak dipecat kan sama Allah, lo masih dihargai sama Allah, masih di. Udah aja gembira Bu, gembira. Nanti kan dapat lagi perusahaan dari yang lain. Kita enggak, baru dipecat udah mikirin masa depan gimana besok ya. Nah itu yang bikin lo lemot. Udah lo gembira aja. Kalau memang laki lo nggak bisa gembira, ya udah lo hibur sebagai istri. Bisa gak ngibur suami lo biar gembira? Tahu gak caranya? Gimana tuh Pak Haji? Lo telanjang bulat joget di atas kulkas. Itu tiap hari Pak Haji. Telanjang bulat tiap hari. Enggak tiap Pokoknya malam. bikin laki lo gembira, bisa gak? Alhamdulillah bisa Pak Haji. Ya udah. Kalau lo nggak mau joget di atas kulkas telanjang bulat, lo buka resleting suami lo, langsung lo emot kayak empeng. Bikin dia ketawa. Hari ini sampai hari ini selesai, sampai ketemu lagi besok malam. Tepuk tangan dong.